Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sekarang kita akan membahas yang namanya penguatan ekonomi maritim. Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Mengingat Indonesia berada di daerah ekuator antara benua Asia dan Australia, antara dua samudra Pasifik dan Hindia, serta negara-negara Asia Tenggara. Untuk dapat menjadi poros maritim dunia, maka sistem pelabuhan di Indonesia harus dimodernisasi sesuai dengan standar internasional, sehingga pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan harus mengikuti prosedur internasional. Selanjutnya adalah potensi ekonomi maritim Indonesia. Ekonomi maritim di Indonesia menjadi salah satu penopang perekonomian yang berkelanjutan. Bahkan dalam perdagangan internasional, ekonomi maritim memiliki peran serta yang bisa dikatakan tidak sedikit. Apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Jadi, ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Jadi, dalam ekonomi maritim, kegiatan yang dilakukan lebih mengarah pada kegiatan industri yang memanfaatkan kondisi geografis, yaitu daerah pesisir pantai, darat, serta laut. Sedangkan ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta daratan menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh Indonesia saat ini adalah laut. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan komposisi 70% laut dan 30% daratan, tentu memiliki ruang laut yang sangat luas. Luasnya ruang laut Indonesia berdampak pada potensi perkembangan industri pelayaran, galangan kapal, serta industri-industri pendukung lainnya. Potensi dari ruang laut bisa diterjemahkan sebagai sumber kekayaan maritim, berupa jalur pelayaran yang dimiliki serta potensi untuk mendorong tumbuhnya industri pendukung. Diantaranya adalah yang pertama, industri pelayaran. Dilihat dari aspek geostrategis dan seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dan poros Atlantik ke Asia Pasifik, di mana kawasan Asia Pasifik saat ini merupakan kawasan industri dan sangat dekat dengan sumber daya alam untuk bahan baku industri, sehingga hampir 70% total perdagangan dunia berlangsung di antara negara-negara Asia Pasifik, dan lebih dari 75% barang hasil industri dan hasil sumber daya alam yang diperdagangkan melalui laut dan sebagian besar melintas di laut Indonesia. Yang kedua adalah industri galangan kapal. Semakin besarnya permintaan dan transportasi laut yang dimiliki dan berkembang pesatnya aktivitas pelayaran di kawasan laut di Indonesia, baik dalam maupun luar negeri, serta adanya permintaan akan perawatan, perbaikan, dan pembuatan kapal, di mana hal ini akan memicu timbulnya industri galangan kapal di Nusantara. Yang ketiga adalah industri pariwisata. Dengan diadakan event pariwisata seperti Sel Wakatobi, Sel Tomini, Sel Komodo, dan beberapa event pariwisata lainnya, terbukti mengundang banyak turis mancanegara dan turis lokal untuk berpartisipasi dalam event tersebut. Selanjutnya adalah industri perikanan. Indonesia memiliki ruang laut yang luas, menjadi lahan hidup 8.500 jenis spesies ikan di dunia. Hal ini menjadi potensi besar di bidang industri perikanan. Negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil daripada Indonesia dan menyumbang kontribusi yang lebih besar, contohnya adalah Islandia, Norwegia, Spanyol, Jepang, LRC, Korea Selatan, Selandia Baru, Thailand, memberikan kontribusi rata-rata lebih dari 30% melalui hasil laut. Yang kelima adalah peningkatan aktivitas pelabuhan. Perairan Indonesia yang merupakan jalur pelayaran internasional akan membawa dampak yang besar bagi aktivitas pelabuhan di Nusantara. Keluar masuknya kapal dalam dan luar negeri serta proses bongkar muat yang terjadi di pelabuhan akan menambah pendapatan negara.
menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan standar pelabuhan-pelabuhan di Nusantara menjadi pelabuhan bertaraf internasional agar sesuai dengan visi Indonesia menjadi tol laut dunia. Selanjutnya adalah strategi kebijakan dan pengembangan ekonomi maritim. Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri dari 13.667 pulau. Tidak dapat dipungkiri, Laut Indonesia harus diberdayakan semaksimal mungkin untuk mengoneksikan setiap pulau yang ada di Indonesia. Jika kita tidak memberdayakan laut sebagai salah satu inti dari kehidupan nasional di Indonesia, kita tidak dapat menemukan kesejahteraan manusia yang merata di setiap pulau. Maka dari itu, dunia kemaritiman Indonesia harus dikembangkan dan dijaga kehormatannya sebagai bentuk jati diri bangsa dan identitas bangsa. Jadi, yang kedua ialah untuk membangun poros maritim, yaitu menumbuhkan visi dan misi kemaritiman setelah terbangun kesadaran dan akan pentingnya dunia kemaritiman di mata masyarakat Indonesia, maka harus terbentuknya visi sebagai tujuan ke depan masyarakat Indonesia membangun dunia maritim dengan misi sebagai langkah-langkah mencapai tujuan utama. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan kontinu, logistik dan sebagainya, yang nantinya Indonesia berada di urutan ataupun Bank Dunia melaporkan bahwa Indonesia berada di posisi ke-53. Negara-negara tetangga seperti Singapura itu ada di 5, Malaysia 25, Thailand 35 dan sebagainya. Dari sisi logistik jelas kita tertinggal jauh dari rekan utama dagang kita di tingkat regional. Untuk itu kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sangatlah penting. Dengan adanya koordinasi yang baik, infrastruktur maritim dapat terwujud dan terjaga sesuai dengan visi kemaritiman. Yang terakhir adalah dengan memperkuat pertahanan maritim. Poin terakhir ini sangat diperlukan sebagai upaya menjaga kedaulatan kekayaan maritim dan juga membentuk tanggung jawab nasional dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Dengan meningkatkan maritim kita sebagai poros maritim dunia akan membawa dampak yang meningkatkan produktivitas domestik nasional. Selain itu, produk kita dapat bersaing dengan barang negara lain sebagai tahapan untuk menyambut pasar bebas ASEAN. Mungkin itu aja anak-anak. Ketika ditanyakan bisa ditanyakan grup yang sudah tersedia. Sekian dari Pak Rahman. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.